Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di meja konsultasi Project D. Saya dan channel ini memanglah tidak penting, tapi informasi yang saya bagikan saya rasa sangat penting loh, bagi yang membutuhkan sih. Oke, kita bahas dulu ya secara umum apa manfaat yang didapat saat kita berolahraga. Yang pertama, mencegah penyakit jantung. Menurut sebuah artikel dikatakan bahwa berolahraga dengan rutin sebanyak 3 kali dalam 1 minggu akan membantu memperkuat otot jantung. Yang kedua, olahraga dapat meningkatkan kadar kolesterol baik. Mau tahu kolesterol baik? Saya udah bikin videonya ya, bisa cek aja di video sebelumnya. Yang ketiga, tentu saja olahraga juga bisa membantu menjaga tekanan darah agar tetap stabil, teman-teman. Keempat, menjaga berat badan tetap ideal. Dengan melakukan aktivitas fisik secara teratur, itu sebenarnya mampu mengurangi jaringan lemak tubuh dan menurunkan berat badan, serta menjaganya tetap stabil, teman-teman. Tapi ingat, kalau mau berat badannya tetap ideal, ya harus diimbangi dengan pola makan yang cukup dan tidak berlebihan. Itu kunci juga, teman-teman. Aku kasih tahu nih ya, ada rahasia yang kelima yang harus kalian lakukan di saat usia muda. Ya, rahasianya dengan olahraga ini. Kenapa? Karena dengan membiasakan diri berolahraga sejak usia muda akan menjaga kebugaran kondisi fisik kita saat memasuki usia lansia. Ini jadi bekal ya saat kita menjadi lansia. Beberapa riset juga menunjukkan bahwa olahraga secara rutin itu berperan dalam mencegah terjadinya pengeroposan tulang. Struktur pembentuk rangka tubuh kita ini kan ada jaringan otot, ada juga jaringan tulang. Dengan berolahraga nih, kita bisa memperkuat jaringan otot-otot kita. Dengan kondisi otot yang baik, tentu saja kinerja tulang-tulang ini tidak terlalu terbebani. Karena dalam penumpuan beban dibantu selain tulang, dibantu juga oleh otot-otot rangka kita. Bagi kesehatan mental, olahraga juga memiliki peranan penting. Contohnya ya bisa jaga mood kita agar tetap baik dan juga dapat mengurangi terjadinya stres. Dan yang terakhir yang mau kita bahas, ternyata olahraga itu bisa membantu mengendalikan kadar gula darah. Nah, kita akan ulas ya lebih detail bagaimana sih olahraga ini pada pasien DM. Sangat betul sekali bahwa olahraga dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Karena dalam pedoman yang dikeluarkan oleh ahli endokrin menyatakan bahwa olahraga merupakan salah satu pilar utama dalam pengelolaan diabetes khususnya tipe 2. Karena apa? Dengan berolahraga ternyata dapat meningkatkan sensitivitas dari insulin agar bisa berfungsi lebih maksimal. Jadi ya olahraga ini sangat membantu sekali untuk mengendalikan gula darah. Lalu, gimana dok cara yang baik untuk berolahraga pada pasien DM? Oke, yang pertama adalah aktivitas fisik yang dianjurkan pada pasien diabetes dilakukan sebanyak 3-5 kali dalam waktu 1 minggu. Seminggu 3-5 kali ya. Yang kedua, lama olahraganya berkisar 30-45 menit dalam 1 kali sesi olahraga ya. Yang dianjurkan sih ya sebenarnya dalam 1 minggu 150 menit. Ingat, 1 minggu teman-teman, bukan 1 sesi 150 menit. Ya, dan yang ketiga, mic nyala, aman. Jeda antara waktu latihan itu nggak boleh lebih dari 2 hari berturut-turut ya. Contohnya gini, saya olahraga nih misalnya hari Senin. Kalau mau break ya cuma boleh Selasa sama Rabunya. Kamis harus mulai latihan lagi. Karena kalau Kamisnya ikut break, ya itu udah lebih dari 2 hari, teman-teman. Oke? Yang keempat, latihan fisik yang dianjurkan adalah aerobik. Apa yang dimaksud dengan latihan fisik aerobik?
Itu olahraga yang dilakukan secara terus-menerus, di mana kebutuhan oksigennya masih dapat dipenuhi tubuh. Ya kalau mau dibikin simple, olahraga yang kalau kita lakuin nih nggak sampai bikin nafas kita habis ngos-ngosan. Itulah ya, paham lah ya kayaknya. Ya seperti itulah simpelnya. Ya contohnya aja nih ya kayak senam, berenang, bersepeda, jogging pelan-pelan juga termasuk aerobik. Latihan fisik yang dianjurkan juga intensitasnya sedang. Yang dimaksud sedang adalah intensitas sedang, maksimal denyut nadinya tuh nggak lebih dari 50-70% dari denyut nadi maksimal. Yang dimaksud denyut nadi maksimal apa? Ya gini rumusnya, dihitung aja. 220 dikurangin usia, itulah denyut nadi maksimal. Nah, untuk cara ngecek nadi ya bisa cek di sini ya, diraba nih. Atau di sini juga bisa. Nah, itu denyut-denyut kan? Nah, itu dihitung dalam waktu 1 menit. Berapa selama olahraga? Nah, intinya nggak boleh lebih dari 50-70%. Ya, kalau pasiennya masih lebih muda dan bugar, mau melakukan aktivitas dengan denyut lebih dari 70% dari denyut maksimal juga diperkenankan. Ini agak susah juga ya kita olahraga sambil ngitung-ngitung denyut gitu. Kalau ada alat yang bantu ngukur sih gampang, cuman kalau nggak ada alatnya ya udah kita kira-kira aja lah ya. Sebenarnya ya pada pasien-pasien diabetes tanpa disertai permasalahan-permasalahan khusus, permasalahan-permasalahan lainnya, ya dianjurkan kok untuk melakukan latihan beban. Bisa seminggu 2-3 kali. Tapi ingat, ini boleh dilakukan asalkan nggak ada masalah-masalah lainnya. Contohnya peradangan di lutut. Contohnya juga gangguan fungsi ginjal atau gangguan retina pada mata. Dan sebaiknya ya memang konsultasi dulu aja lah sama dokternya, boleh apa enggak gitu. Yang terakhir prinsipnya latihan-latihan ini bisa kita tingkatkan teman-teman, atau bahkan bisa kita kurangin sesuai dengan kondisi fisiknya, sesuai juga dengan usianya dan juga kondisi penyakit penyerta lainnya. Jangan terlalu memaksakan. Semua yang saya jelaskan ini sebenarnya hanya merupakan sebuah anjuran dan panduan saja. Pada akhirnya tetap harus disesuaikan sekali lagi kondisinya. Kalau misalnya olahraga maksain terus malah jadi cedera kan malah membahayakan ya dan malah merugikan buat badan. Jadi sebaiknya diatur sedemikian rupa, dikonsultasikan juga dengan dokternya. Oke? Sekian kali ya video buat hari ini. Kalau suka silahkan like. Jangan lupa bagi-bagi juga, bisa di-share dan juga subscribe channel ini. Terus kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, boleh tulis kok di kolom komentar. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih. Selesai.